Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita patut bersyukur saat ini Indonesia sudah kembali kepada business as usual. Setelah beberapa hari kemarin ada chaos yang mana unjuk rasa memang sampai saat ini masih berlangsung, tetapi sudah mulai kondusif dan bisa dikontrol. Pak Prabowo sudah pergi ke China, malah sudah kembali lagi. Kemudian pengungkapan misteri-misteri ya yang terjadi selama chaos sekarang sedang diungkap. Meskipun kita masih belum puas atas pengungkapan itu. Nah, kemudian orang-orang yang berseteru di persidangan sudah mulai berseteru lagi. Sebagian sudah bermediasi dan sudah saling memaafkan. Sebagian lagi ada yang membuat perkara baru. Dalam hal ini mengenai ijazah wakil presiden. Nah, saya sudah melihat ya, ada yang menggugat ijazahnya Gibran, yaitu Pak Subhan. Ini bukan atas nama politik, ini adalah atas nama citizen, atas nama warga negara yang menggugat aturan main di KPU, tetapi bukan secara pidana, tetapi secara perdata. Saat ini ya, ingin mengetahui kepastian hukumnya bagaimana. Dan saya sudah lihat videonya, dan pada akhirnya saya melihat ini adalah case yang besar. Ini kuat ya posisinya Pak Subhan di dalam menggugat siapa Gibran, ini kuat sekali. Dan KPU secara perdata dulu ya, nanti yang mana ini bisa menjadi pidana kalau sudah mendapatkan legitimasi hukum dulu di sini begitu. Dan saya melihat nanti ada pembela Gibran, itu dia pun agak gemeteran juga, kita lihat itu. Karena sedikit banyak mungkin dia sudah mengetahui arahnya kemana, dan ini memang kuat. Kalau misalkan hakim ya yang menangani perkara ini bisa menilai dengan jujur, maka saya kira ini akan lebih parah ya. Secara pembuktian di pengadilan itu akan lebih parah dalam pengertian akan lebih kuat posisinya Pak Subhan ini daripada RRS ya. Kita akan saksikan dulu videonya. Sampai Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Gugatan didaftarkan seorang warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP, terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Mengapa Wapres Gibran digugat perdata? Apa yang menjadi perkaranya? Kita bahas bersama penggugat Wapres Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan Palal, dan juga Wakil Ketua Umum Bara JP, David Pajung. Selamat malam Pak Subhan, juga malam, David. Sebentar, Wakil Ketua Umum Bara JP itu apa? Silahkan komen di bawah ya. Pokoknya yang satu ini memihaknya sama Gibran nih. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mas David. Selamat malam. Nah kita akan tanyakan dulu ya ke Pak Subhan. Saya mau tanya dulu. Nah, klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya itu. Jasa SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya? Yang di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan, yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Inset Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Subhan dan kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA alias sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Baik, sebentar ya sebelum ke situ. Yang saya lihat ya, case-nya itu begini, bahwa yang diajukan proposisinya adalah Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA
atau yang setara dengan SMA yang mana itu diakui secara hukum begitu. Bukan berarti Gibran ini tidak bersekolah setara SMA. Itu lain hal ya. Nah, saya bisa sedikit memberikan insight di sini karena saya pernah punya pengalaman begitu sekolah di Amerika. Jadi tatkala kita itu sudah menyelesaikan misalkan begitu ya beberapa tahap pendidikan, saya nggak lama memang di sana, cuma 1 tahun, nggak lama saya di sana itu. SMA, cuman waktu itu saya waktu kembali ke Indonesia itu tidak diakui pernah sekolah di sana. Jadi berangkat itu kelas 2 SMA, kemudian di sana 1 tahun pelajaran, kembali ke Indonesia itu harus balik lagi ke kelas 2. Jadi waktu balik ke Indonesia, saya ini menjadi adik kelasnya teman-teman yang setara. Jadi saya punya 2 teman sekelas itu ya, 2 angkatan jadinya itu. Nah, tadinya saya berpikir begitu ya, kenapa kok bisa demikian? Cuman ya nggak ambil pusing lah, nggak apa-apa. Kalau yang sekarang berangkat kembali itu sudah diakui begitu. Nah, ternyata karena saya itu yang pertama dari pondok saya berangkat ke Amerika lewat program AFS itu mungkin ya belum ada pengajuan secara kita katakan secara birokratis begitu ya, secara formal itu belum tahu bagaimana supaya saya ini bisa melanjutkan kelas dengan tahapan yang sama, tetapi absen di dalam mengikuti kelas itu selama 1 tahun. Nah, mungkin sekarang sudah tahu bagaimana caranya begitu ya. Cuman dulu belum tahu. Jadi pas waktu balik ke Indonesia itu harus mengulang. Nah, kemudian gara-gara ada kasus ini saya lebih paham lagi. Memang tidak serta-merta begitu pendidikan di luar negeri itu langsung diakui di Indonesia. Jadi misalkan orang ya dari luar negeri nih, dia itu katakanlah sudah lulus high school senior begitu ya. Di US itu kan 4 tahun tuh seniornya itu. High schoolnya itu. Jadi sampai senior. Kemudian misalkan dia lulus lah dari salah satu high school, misalkan dari Timberland High School. Tatkala mau kuliah ke Indonesia, itu ada persyaratan dulu bahwa ijazah diploma yang didapatkan di US itu harus didaftarkan dulu sebagai ijazah yang diakui sebagai ijazah yang setara dengan SMA dan SLTA begitu. Ini diaturnya di mana ya? Diaturnya itu yang jelas ya di Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022. Nah, ini lebih teknis ya, soal layanan penyetaraan ijazah luar negeri lewat sistem penyetaraan ijazah luar negeri ya, SPILN. Nah, ini apakah ada atau tidak begitu? Karena absen di sini bisa terjadi dari 2 pihak, bisa terjadi dari pihaknya Gibran, bisa jadi pula dari pihaknya KPU. Nah, makanya ini dulu pertama yang digugat, yang mana hal ini tidak bisa dipahami oleh pembela Gibran di sini, Pak David ini. Kita ulang lagi dulu ya, sebentar ke belakang nih, untuk mendengarkan apa yang mau dibicarakan oleh Pak David. Hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA aliyah sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Jadi gini, Mbak, ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi undur ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Oke, sebentar, itu udah mulai panik tuh, udah mulai nggak nyambung. Pakai perkataan-perkataan majaz ya. Karena gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Suban sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara ya, setara, bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Oke, nah ini yang tidak dipahami atau mungkin dipahami tetapi tidak mau membahas hal itu. Jadi masalahnya bukan tidak lulus high school tetapi tidak lulus SMA. Berarti kan tidak ada memang lulus SMA di sini, siapa? Gibran itu. Adapun tadi Orchid School ini setara dengan SMA itu bukan case karena itu tidak diakui. Nah, kalau misalkan lulus itu dia harus diakui dulu ijazahnya. Itu yang case pentingnya di sini. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota
lalu kemudian maju ke Pilpres lagi sebagai Wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU Pusat jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan. Ini Dasar dari sisi konstitusi, dari sisi undang-undang, dari sisi politik maupun ya, Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Oke, sebentar. Ini kan langsung menyerang begitu ya. Ini seperti mau mendelegitimasi apa-apa yang sudah diputuskan oleh A, B, C, D, E, F, G begitu tadi disebutkan. Yang mana tidak menyentuh esensi sama sekali. Ini akan ditanggapi dengan baik oleh Pak Subhan. Ini orangnya saya rasa begitu ya, saya lihat ini orang berpikirnya lurus, kemudian memiliki prinsip dan ya apa adanya. Dianggap Bung David tadi katanya nggak gini. Berdasar. Makanya konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Nah, konsepnya perbuatan melawan hukum ya itu tadi setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Ini kalau tadi Pak David ya, Pak David. berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Maka KPU punya kemenangan untuk itu. Nggak punya. Undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA. Baik. Nah, dalam pengertian bahwa seharusnya kalau Gibran ini memasukkan berkasnya ke KPU, kemudian KPU ini tidak melihat ada ijazah SMA, maka harusnya ditolak. Lengkapi dulu berkasnya begitu. Ya, ini saya sudah sekolah nih, tamat. Ini setara dalam pandangan kamu, bukan setara dalam hukum. Untuk setara dalam hukum, kamu harus bawa dulu ijazah ini kemana? Ke pihak ke institusi yang memang secara legal, secara hukum dilindungi oleh undang-undang untuk mengesahkan ijazah itu setara dengan ijazah SMA. Nanti kalau misalkan tidak bisa karena kurikulumnya berbeda sama sekali, misalkan begitu ya, SMA di sana misalkan yang dipelajarinya apa. Nih ya, kalau kita sekolah di luar negeri itu macam-macam. Saya dulu waktu di Amerika itu bahkan mengambil misalkan yang namanya bahasa Perancis. Kemudian di sana itu yang namanya driving, nyetir itu bisa jadi SKS, itu bisa jadi pelajaran yang kita ambil. Menjahit itu bisa menjadi pelajaran yang kita ambil. Dalam pengertian bahwa standar pendidikan luar negeri tidak sama dengan kita. Memang misalkan dalam beberapa hal bisa lebih baik, tetapi itu bisa jadi bukan standarnya negara kita, bukan standar Indonesia. Nah, sehingga apabila dilihat nanti oleh institusi yang terkait, saya tidak mencari tahu dulu institusi yang terkaitnya di mana. Silahkan nanti komentar di bawah begitu ya. Ini kalau misalkan nanti sekolah yang dimaksud ini tidak memiliki standar yang sama dengan standar Indonesia, mungkin ijazah itu tidak akan diberi kesetaraan. Dia mungkin akan disuruh untuk mengejar paket C begitu, untuk mendapatkan ijazah atau tanda kelayakan setara dengan SMA. Nah, apakah ini dilaksanakan atau tidak? Ini jadi pertanyaan besar. Karena kalau misalkan memang tidak ada, dan KPU kan tadi tidak memiliki, sebagaimana Pak Subhan katakan, KPU ini tidak memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa satu perkara ini setara atau tidak dengan SMA atau SLTA, berarti di sini ya yang bersalah siapa? KPU. Dan juga siapa? Gibran. Dua-duanya salah. Yang mana apabila ini salah, maka udah secara otomatis kesananya itu Gibran menjadi wakil presiden yang tidak sah. Itu sudah otomatis. Ya, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kita tahu di dalam ilmu akli itu yang namanya syarat itu ya idza fuqidal masyrut, idza fuqida syaratu fuqidal masyrut. Apabila syarat itu tidak ada, maka masyrutnya tidak akan ada. Apabila syarat menjadi seorang wakil presiden itu adalah ijazah SMA atau yang setara dengannya, itu tidak ada, maka jadi wakil presiden pun tidak akan ada. Ini menarik case-nya itu. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia nggak bisa dong mendaftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup nggak bisa. Nah. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan? Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David, nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada, di KPU nggak ada. Bung David. Nah, itu jadi gini ya. Di KPU itu ada mekanisme mereka.
ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu lebih saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah sederajat ini ya bukan di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran Pak. Dan ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah keseruan politik ya. Kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini, coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Emas dengan segala macam. Jadi kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba? Sebenarnya orang ini tidak menyinggung sama sekali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak menyinggung sama sekali. Apakah KPU ada koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan itu, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud ya? Apabila ada koordinasi, selesai, berarti dibuktikan ya sudah ini sah begitu, secara syarat ada. Tetapi kalau misalkan nanti dibuktikan memang tidak ada, karena ya Pak Jokowi ini dan keluarganya bukan berasal dari orang-orang yang terdidik, bukan di lingkungan mereka, makanya kita secara kultur begitu ya, dan kita mengetahui itu dari cara Jokowi berbicara, dari cara anaknya berbicara, dari apa yang ada di kantor anaknya, kita kan mengetahui itu ya. Hobinya apa kan, waktu ditanya hobinya apa kan, kemudian apa dijawab pernah apa katanya baca buku, kemudian ditanya buku apa yang ditanya, entahlah bisa menjawab atau tidak begitu Gibran. Dalam pengertian kita bisa melihat bahwa pendidikan itu bukan kultur yang ditanamkan di dalam keluarga mereka. Sehingga tatkala misalkan seorang Gibran, anak presiden, itu mau mencalonkan diri sebagai gubernur di KPU, mungkin KPU-nya juga udah terima-terima aja begitu. Dari pihak Gibrannya tidak ada kehati-hatian, dari pihak KPU-nya tidak ada cek dan recheck, yang mana sehingga sekarang itu sudah terjadi, yang mana tadi dikatakan yang namanya perbuatan melawan hukum itu dia harus terjadi dulu, dan ini sudah terjadi. Yang mempersoalkan belum ada, baru Pak Subhan ini sekarang. Makanya harus dijaga nih Pak Subhan itu ya, karena ini bagus sekali, case-nya kuat. Gini, saya bacakan Mas David ya, bunyi ya, pasal Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 169 huruf R, junto pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat. Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Nah, ini menarik. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Ya. Oh, nggak bunyi begitu Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. Ini bukan menerjemahkan. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Betul, harus terlak itu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia. Baik, nah itu kalau misalkan diyakini, nah keyakinan kan, bukan kenyataan. Makanya kita harus berdasarkan data. Ini kita cek dulu loh. Dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membuka apa-apa yang dibutuhkan untuk membuktikan apa yang digugat, begitu. Saya memiliki keyakinan KPU ini sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Loh, itu kan keyakinan. Apakah ada? Ini yang dipertanyakan. Karena kalau dari awal ada di dalam berita acara lah mungkin tadi ya, pendaftaran Gibran sebagai gubernur atau sebagai wakil presiden, Pak Subhan pun tidak akan mempertanyakan hal itu. Kalau memang itu ada, bisa jadi itu ada tetapi tidak dicantumkan di dalam berita acara pendaftaran, atau itu memang tidak ada. Alfa keduanya begitu. Dari pihak Gibran ya alfa karena memang nggak tahu menau ya, nggak lihat sedetail itu.
Atau bisa jadi dari KPU juga, yang mana sedari awal ada kemungkinan ini sudah ada tekanan politik yang mereka juga udahlah terima berkasnya, udah lanjutin aja begitu, seperti itu. Nah ini kalau misalkan memang ada kejahatan di situ, ya kan tidak ada kejahatan yang sempurna. Cuman kan ini juga bukan tuduhan terhadap kejahatan, ini kan kepada perdata dulu asalnya, bukan dengan pidana, bukan. Jadi ini bukan hal palsu dan bukan tuduhan Gibran belum pernah sekolah, bukan. Ini orang-orang termul ini suka apa ya? Suka salah baca begitu. Seperti kasus Jokowi ya, ijazah palsu. Tuduhannya itu bukan Jokowi tidak pernah kuliah, bukan. Makanya nggak nyambung waktu Bu Ova UGM itu mengatakan Jokowi itu pernah kuliah, kemudian bayar SPP dan lain sebagainya. Semuanya ada datanya itu di UGM. Itu kan tidak relevan dengan apa yang digugat. Yang digugatnya itu ijazahnya Pak Jokowi palsu, begitu. Itu yang digugatnya. Kemudian dalailnya tidak tidak sesuai dengan apa yang didakwakan, begitu. Pun di sini ya yang dikatakannya itu tidak ada ijazah yang setara dengan SMA atau SLTA. Nah, kalau dia omonginnya malah pernah sekolah, kemudian yang diomonginnya juga di sini bahwa keyakinan KPU itu sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ini tidak bisa dijadikan landasan untuk membela, karena itu bukan fakta, itu keyakinan. Karena kalau misalnya itu kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi. Jadi kalau menurut Bung David yang itu sudah dilalui oleh tidak Mas boleh Wapres, yang dimiliki itu sudah itu diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya tidak ada masalah begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Sebentar, nggak mungkin. Undang-undang ini tidak bisa diinterpretasikan. Dia itu harus sesuai tekstual apa yang ada di dalamnya, begitu. Interpretasi itu nanti pada akhirnya kan dia untuk pihak-pihak yang bersengketa, makanya nanti ada hakim. Ya, kita teruskan dulu nih. Kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga sampai ke pusat. Saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini pure hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU. Nah, kalau pejabat ini bagus ya untuk pelajaran hukum kita. Jadi yang namanya undang-undang itu dia tidak bisa ditafsirkan, tetapi dia itu bisa dijelaskan dengan pasal yang lain, dengan dengan pasal yang lain, dengan aturan yang lain, begitu. Tidak ditafsirkan sendiri-sendiri, nggak boleh. Karena kalau misalkan memang ada ini perkara umum, itu usul fikih pun demikian sama ya. Ini luar biasanya kalau kita memahami hukum ahkam itu, apalagi memahami usul fikih. Jadi kalau misalkan di dalam satu pasal pernyataannya itu dia khusus dalam hal ini, begitu ya, khusus bahwa ini adalah SLTA dan sederajat. Sudah selesaikan di situ. Kemudian nanti luar negeri kan bukan SLTA, bukan sederajat juga. Karena ini maksud sederajat di sini itu apa? Nah, itu kan harus ada tuh penjelasan sederajat di sini itu apa. Kalau memang mau menjelaskan sederajat di sini termasuk di dalamnya pendidikan luar negeri tanpa terkecuali, begitu. Kalau ada itu harus, karena ini dibawa kepada sesuatu yang umum. Dari apa? Dari sesuatu yang khusus. Makanya ini nanti akan ada pertanyaan juga. Terus yang dimaksud sederajat itu apa? Nah, makanya di sini harus ditanyakan kepada pengadilan, yang mana pengadilan itu dia harus menjelaskan yang dimaksud dengan ini apa. Apabila di dalam ketentuan hukum yang lain ada yang menjelaskan pasal-pasal ini. Pertanyaan awam pastikan dengan gugatan ini, kalau pejabat dia lulusan luar negeri, legalisasinya berdasarkan hukum ini kalau menurut tafsiran Anda seperti apa? Kalau pejabat lain kita belum tahu bagaimana persyaratan diatur oleh undang-undang. Kalau ini kebetulan diatur undang-undang secara limitatif harus menjalani pendidikannya di Indonesia. Iya, di Indonesia. Untuk SMA saja atau dengan SMA cukup sampai SMA aja. Oke. Iya. Nah, oke Pak Bung David dianggap bahwa ya ini untuk SMA saja. Kalau tadi berdasarkan undang-undang, menurut tafsiran dari Pak Subhan seperti itu, SMA-nya terbatas. Nah, itu kan tafsiran beliau, Pak Subhan, dengan segala hormat ya. Itu tafsiran Pak Subhan. Karena gini Pak, lembaga yang berwenang di dalam proses menerjemahkan administratif persyaratan calon itu KPU ya. Nah, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan dasar politik. Sebentar, KPU itu bisa memiliki pemaknaan ya, dalam pemaknaan atas apa yang dituliskan di dalam pasal-pasal itu. KPU bisa memiliki pemahaman itu, dan penuntut pun bisa memiliki pemahaman yang lain.
Nah, karena itulah apabila ini terjadi dissenting opinion antara yang dituntut dengan yang menuntut, maka pengadilanlah menjadi tempat untuk menjelaskan permasalahan ini. Dan ini langkah yang sudah tepat begitu ya, bukan permasalahan politik ini. Karena ketika itu tidak memenuhi kausal hukum undang-undang pemilu, pasti akan tercoret oleh KPU. Nggak pasti. Itu saya pastikan. Nggak pasti juga. Dan pasti akan dikomplain ketika itu kalau apa yang Pak Suban sampaikan itu benar ya. Sebentar, komplain gimana? Wong ketua MK-nya juga siapa kita udah tahu, dikomplain sama masyarakat Indonesia ya, banyak sekali yang mengkomplain, gak didengar juga. Apalagi masalah-masalah detail seperti ini. Pasti akan dikomplain baik oleh masyarakat maupun lawan-lawan calon oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo kalau di tingkat Capres-Cawapres kemarin. Atau kalau lawannya di KPUD di Solo kemarin pasti akan diributin. Nah, ini kan nggak ada problem di soal itu sampai pada selesai di Solo, sampai pada proses pengetukan palu kemenangan di KPU pusat ketika Pilpres itu diketukkan palu itu nggak ada problem sama sekali. Oke, selama ini dianggap kata Bung David nggak ada problem dari dulu sampai sekarang. Kenapa waktunya sekarang Pak Suban? Jawabnya nanti usai jadi Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Suban. Yang menjadi pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ingin membuktikan sebaliknya itu. Nah, itu prinsipnya. Jadi itu memang dianggap benar dulu. Nah, kemudian ini sekarang nih ada tuntutan. Ya, nggak bisa dibalikin. Oh, ini kan sudah selesai. Loh, enggak. Justru itu namanya apa? Musadarah ala natijah ya. Ini kan sudah selesai. Lah, justru itu ya kami permasalahkan. Begitu. Karena ini kemarin kan belum terbukti karena memang tidak ada yang tidak ada yang menggugatnya juga. Sekarang ada yang menggugat. Makanya pengadilan menjadi menjadi tempatnya. Dan jangan takut juga nanti semua Indonesia bisa menggugat apapun. Ya nggak bisa. Kalau misalkan satu perkara yang sama itu dia nanti sudah diputuskan keputusan hukumnya, itu tidak bisa digugat lagi, sudah selesai. Dalam hal ini, dalam hal yang lain mungkin bisa. Mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal karena waktu. Perkaranya. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismisal. Penetapan dismisal ini ya. Iya, Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum. Makanya diambilnya dari sisi perdata. Oke, Bung David, ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap ini perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara, nggak bisa ke PT UN karena sudah dismisal. Kalau menurut Anda lewat jalur perdata ini bisa akan gol atau tidak? Sebentar. Ya, saya pikir itu bagian dari usaha Pak Suban dan kawan-kawannya. Itu juga kita menghormati hal-hal yang bagian dari perjuangan dan usaha yang dilakukan Pak Suban. Oke, itu sudah selesai ya karena sudah habis waktunya. Silahkan lihat sendiri. Cuman saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan kalau dilihat di bagian akhirnya, saya akan melihat ada kegugupan ya dari yang bersangkutan ini. Kalau sadar ya, kalau nggak sadar ya nggak tahu. Kita saksikan karena saya lihat case-nya itu kuat Pak Subhan di sini. Mudah-mudahan terbuka jalan kebenaran dan keadilan bisa tegak di Indonesia. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.